Atau Afif mungkin? Sebelum kita mulai, kita harus perkenalan dulu ya, karena kalau misalkan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi harus perkenalan dulu. Oke, selanjutnya Silvita ataupun Afif, Girens, how to spell it? Giren. Mungkin mereka belum ready kali ya. Jadi perkenalannya saya lanjut di saya dulu ya. Jadi nama saya Azhar Kurniati. I am graduated from English Education Department at UIN Aranyiri, Banda Aceh. Nah, jadi sekarang udah selesai dan previously work in Ruang Guru. Jadi English teacher. Tapi via online. Oke, kita lanjut lagi ke perkenalan selanjutnya. Silvita mungkin? Atau Afif? It's okay kalau misalkan mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia, atau kan di mix, juga nggak apa-apa. Senyamannya aja ya. Oke, gimana yang lain? Alright, langsung aja kita mulai materi kali ya. Mereka masih malu-malu kali. Oke, jadi sebenarnya kita belajar tentang grammar. Nah, teman-teman semua pasti udah sangat familiar ya. Apa grammar itu? Dari SD nih kita udah belajar what is grammar. Jadi, grammar itu salah satu hal yang paling menakutkan nih bagi orang yang belum bisa bahasa Inggris. Nah, kenapa sih grammar ini selalu menjadi kompleks? Karena kita, sewaktu kita mempelajari grammar saat di sekolah, nah kita itu pasti diawali sama formula atau rumus. Nah, sebenarnya pembelajaran yang bagus itu, pembelajaran yang baik itu, kita harus mendengar dulu, baru mengerjakan. Nah, kita harus dimulai dengan listening. Nah, kenapa grammar itu penting? Jawabannya itu tergantung, it's important, ya memang dia penting, dia seperti foundation, it's essential, tapi sangat konteksnya itu berbeda siapa yang ingin memakainya. Contoh, misalkan kita ini ingin apply ke luar negeri nih. Nah, tentunya kita harus pakai apply beasiswa ya. Terus kita harus membuat essay, harus speaking. Nah, di situ grammar sangat berperan penting because grammar is a foundation and important saat kita memasuki ranah akademik gitu. Nah, when we start to speak, kita ngomong nih ke teman, ke siapa, kita misalkan sesama bahasa Inggris, tapi kita nggak tahu nih. Nah, grammar di situ fungsinya tidak terlalu penting, as long as teman-teman kalian ngerti maksud pesan kalian, it's okay. Jadi kalian sudah bisa berbahasa bahasa Inggris aja, it's okay gitu kan. Tidak perlu memperhatikan grammar. Nah, dulu saya itu juga pernah takut untuk speak karena because I have bad at grammar. Saya sangat jelek dan buruk ya kita dibilang kalau tentang grammar ini. Tapi as long as we know basic itu kan subject plus verb ya. Nah, itu sangat penting bagi kita. Kita udah tahu basic aja tuh penting bagi kita. Alright, sebelumnya kita masuk ke mini quiz dulu ya. Next. Ya, nah ini mini quiznya. Jadi mini quiznya ini, most people eat 3 meals a day. And satu lagi, yang nomor 2-nya, most people eat 3 meals a day. Apa yang membedakannya? Can you answer it? Afif, Girens, and Reva, Silvita mungkin? Apa sih yang membedakan antara dua kalimat ini? Ini mini quiz yang langsung kita jawab ya, nggak usah dipikirkan, nggak apa-apa.
Langsung aja dijawab. Ini kira-kira jawaban yang paling tepat ini apa? Yang pakai S kah? Yang pakai S? Why? Karena itu subjeknya banyak. Karena subjeknya banyak. Ini yang ngomong ini ya? Oh, iya. Yang berbicara Silvita? Atau Iya. Ya, Silvita. Alright. Jadi, mungkin ada pendapat lain dari Reva ataupun dari teman-teman yang lain? Kenapa kita harus memakai S? Ya, benar jawabannya karena most people. Kita fokusnya ke situ. Most people itu jatuhnya udah ke yang jamak. Jamak itu rame. Jadi, most people itu jatuhnya ke jamak. Jadi, kita harus memakai apa? It's atau it. Tambah S atau tidak tambah S? Tambah S. Tidak tambah S. Kenapa? Karena most people di sini adalah jatuhnya jamak dan itu plural. Kalau plural tidak perlu memakai S. Yang perlu memakai S adalah singular. Singular itu kata apa? Orang ketiga tunggal ya. Yang kita tahu ya she, he, it. Nah, she, it itu orang ketiga tunggal yang harus memakai kata verbnya itu harus ditambah E ataupun IS. Alright? You got it? Yes. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua nih, ini kuisnya. My sister likes to practice her English by talking to itself. Dan yang kedua, my sister likes to practice her English by talking to herself. Yang mana yang lebih tepat kira-kira? Dan kenapa? Yang herself. Yang herself? Ada lagi yang lain? Kira-kira alasannya kenapa ya? Kenapa harus memakai herself? Karena kata ganti orang. Yes, alright. Kata ganti you get it? Ya, kata ganti dari my sister. Jadi, soal pertama itu kita membahasnya tentang verbs. Verbs di sini kita harus agree sama si subjek. Kalau subjeknya jamak, kita tidak boleh memakai verbnya ditambah e ataupun is. Namanya subject verb agreement. Dan soal yang kedua, kita bisa melihat bahwa di sini reflective pronouns. Pronouns yang ditekankan di sini. Sedangkan my sister adalah she kalau diganti ke pronouns-nya. Sedangkan untuk reflective pronoun-nya kita memakai herself. Alright? Yes. Kalau kalian bisa buka Google ataupun baca buku, itu ada 7 ya. Kalau nggak salah saya 7 apa 8. I itu jadinya mine, terus yours, dan segala macam itu ada di tabel yang ketujuhnya. Ntar kalian juga bisa googling. Ada kok semuanya. Oke, sudah paham kan? Paham. Gimana Reva? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Alright. Sudah jelas. Kita lanjut ya. Next. Nah, di sini grammar itu pengertiannya itu a set of pattern for how words are put together to form phrases or clauses whether spoken or written. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, grammar itu adalah dia kumpulan pola-pola tertentu bagaimana si kata-kata tersebut ini disusun menjadi sentence yang terbentuk awalnya dari phrase dan klausa. Nah, dia bisa diungkapkan di writing ataupun di penulisan ataupun percakapan. Tapi tergantung situasi. Is importantnya itu tergantung porsi kita masing-masing. Kalau kita memang pengen nulis akademik, kita harus benar-benar memperhatikan grammar. Kan grammar tuh banyak ya, ada preposition, ada tenses, ada adverbs, and anything. Jadi kita harus benar-benar sesuai aturan. Oke, next. Nah, di sini ada 2 tipe pembelajaran grammar loh. Jadi, grammar itu ada 2 pendekatannya. Yang pertama, prescriptivism dan descriptivism. Nah, jadi prescript ini di mana teman-teman bisa belajar belajar grammar dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Contohnya nih, teman-teman mau belajar rumus formula dari A sampai Z dengan memakai buku
kalian nih belajar grammar nih benar-benar ngikutin aturan. Nah, sedangkan deskriptivism, kita belajar grammar nih, tapi secara natural. Gimana nih naturalnya? Naturalnya dengan membaca buku, dengan mendengar lagu, dengan menonton film, dengan secara tidak langsung kita tahu nih, oh ini artinya gini, oh ini penulisannya gini. Jadi secara tidak langsung kita belajar grammar. Nah, kalau prescriptivism ini kita memang benar-benar belajar, melihat buku, udah gitu. Jadi ada dua pendekatan yang bisa kalian coba saat kalian mau belajar grammar. Tapi yang paling sangat-sangat mudah dilakukan itu deskriptivism, karena secara tidak langsung kita udah belajar grammar loh. Dari nonton film aja nih kita bisa, oh ini katanya gini ya, kalau mau bilang saya pergi ke pasar, gini ya kalimatnya. Gitu. Got it? Kalau kalian mungkin ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Sudah? Biar kita lanjut ya. Kedengaran? Udah, Ya. Next. Ya. Nah, jadi grammar itu yang seperti saya bilang tadi, sangat bermacam ragam. Bagaimana cara memakai be, cara pokoknya sangat ribet ya. Kalau kita lihat secara langsung, kalau orang yang nggak bisa bahasa Inggris nih, ngelihat buku grammar setebal ini, langsung nggak jadi belajar grammar. Takut ngomong dan takut belajar bahasa Inggris. Nah, sebenarnya ini tuh pikiran kita yang menghantui bahwasanya grammar itu susah. Nah, yang pertama nih, kita ada lihat nih, basic grammar itu tentang adjective, conjunction, tenses, subject, pronouns, noun, adverb, preposition. Itu semua adalah sebagian kecil dari pelajaran grammar. Nah, kalau kita lihat lebih mendetail, kalian makin pusing gitu. Kalau grammar itu seperti itu ya, semakin kita dalamin, ini kok peraturannya udah beda ya, ini kok udah beda, harusnya kan gini gitu. Nah, itu terjadi waktu saat saya kuliah gitu. Kan saya kuliah di pendidikan bahasa Inggris nih. Nah, pada saat itu ada pelajarannya Basic Grammar 1. Nah, pada saat itu yang saya tahu grammar itu ya biasa aja, subjek plus ini plus ini plus ini. Nah, sebenarnya ada adverbial phrase, ada yang segala macam itu saya kayak, oh berarti kalau misalkan beda aturan pakainya, berarti beda dong harus peletakannya gitu. Jadi seperti itu grammar. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kita lanjut aja ya. Next. Nah, jadi example nih. Example ada satu contoh. Kylie is living with her mom because she has a dental appointment. Kalimat pertama ini udah artinya nih Kylie pergi dengan ibunya karena dia mempunyai dental appointment. Itu kayak semacam ini ya, konsul di tempat gigi gitu, di tempat dokter gigi. Nah, kalimat pertama ini sangat rancu. Kenapa? Kylie is living with her mom because she itu kan pronouns ya. Pronouns itu refer kemana sih? Ke Kylie atau ke momnya? Nah, itu yang membuat kalimat grammar tidak jelas. Nah, jadi, kalau misalkan kita ubah kalimatnya, yang kalimat kedua, coba kalian lihat nih, because Kylie has a dental appointment, she is living with her mom. Nah, jelas, yang punya dental appointment itu si Kylie. Nah, kalau yang kalimat pertama, kita tuh nggak jelas apakah her mom, apakah mamanya, atau si Kylie-nya yang punya dental appointment. Nah, she itu bisa merefer ke Kylie dan juga bisa merefer ke momnya. Karena she kan itu orang ketiga tunggal untuk perempuan ya. Nah, jadi seperti itu grammar. Tapi as long as kita speaking nih ke teman-teman, as long as mereka ngerti maksud kita apa, nah kita itu udah dapat poin grammarnya. Alright, next. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau pelajari grammar pada saat speaking, kita harus lihat dulu 5 step ini. Karena 5 step ini adalah 5 hal mendasar yang teman-teman harus kuasai sebelum lanjut menulis writing, ataupun berbicara, ataupun public speaking ya.
Nah, jadi kita harus tahu dulu part of speech. Kak, nggak kedengeran. Oke. Silvita pernah belajar sebelumnya tentang part of speech? Atau Reva? Ini pada masih sekolah kan ya? Gimana? Saya lulus tahun Oh, baru lulus SMA atau lulus kuliah nih? lulus SMA. Oh, lulus SMA. Mau masuk Iya. kuliah berarti ya. Gimana kira-kira udah pernah belajar ya pasti ya dari SMP loh ini pembelajarannya. Nah, jadi tuh part of speech itu halo yang baru bergabung, email Syafira. Hai Kak. Hai. Tadi waktu kalian join udah sampai di mana ya pembahasannya? Kalau ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan aja. Kalau ada pertanyaan langsung aja nanya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, next. Sorry ya, audionya kayak putus-putus kayak gitu ya. Ya. Nah, jadi ini 8 part of speech yang harus kita ketahui. Nah, apa-apa aja sih sebenarnya part of speech itu dan bagaimana sih kegunaannya di dalam kalimat maupun di penulisan. Nah, jadi part of speech itu yang pertama ada noun, di mana adalah kata benda. Nah, kata benda itu fungsinya gimana? Kata benda itu dia itu naming people atau melabelkan orang, tempat, stuff atau benda-benda dan idea dan konsep. Nah, kita bisa lihat tuh di example-nya, teman-teman bisa lihat ya di samping. Sorry teman-teman kalau misalkan saya ngomongnya kecepatan, bisa ini ya, dikoreksi. Mungkin Kak terlalu cepat Kak, mungkin ini, mungkin itu, bisa aja langsung bilang ya. Nggak ada suaranya, Kak. Nggak ada suaranya ya? Saya juga nggak tahu tiba-tiba. Iya Kak. Oh ya, jadi kita ulangi ya. Mike owns the fastest car. Nah, jadi di sini noun itu refer ke Mike dan car. Mike ini name people-nya atau person, car ini lebih ke things. Nah, di sini kita example-nya ini udah ada satu kalimat ya. Nah, kita ini cuman menganalyze bahwasanya noun itu ada car dan Mike. Nah, kita lihat contoh kedua ya. Contoh kedua, they decided to buy the house. Di sini noun ini fungsinya sebagai noun ini di sini adalah things, house ya. Nah, yang ketiga kita bisa lihat contohnya I believe in free speech. Nah, free speech di sini fungsinya sebagai ideas dan konsep. Dia masuk ke noun. Paham? Get it? Teman-teman paham semua? Oke, jadi kita cuman mengidentifikasi bahwasannya part of speech itu yang di noun di dalam satu kalimat. Nah, kita lanjut kedua, adjective. Teman-teman pasti sudah tahu ya, pada saat belajar bahasa Inggris, adjective itu kata sifat, noun itu kata benda. Nah, adjective itu mendescribekan si noun. Contohnya, kita bisa lihat ini. That was an exciting film. Nah, di sini filmnya yang excited. Berarti exciting tuh menarik atau bagus gitu kan. Nah, di sini exciting ini menjelaskan si film. Gitu. Jadi adjektifnya sini kalian juga bisa lihat yang contoh keduanya red, happy, yang di bold merah itu adalah
kata adjective. Yang nomor 1 tadi, yang noun, yang di bold merah juga noun. Is okay? Paham? Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ke adverb ya. Nah, adverb di sini sebenarnya dia ini banyak adverb, tapi yang paling umum itu adverbnya ditambah L dan Y. Contoh nih, she walks slowly. Nah, si slowly ini sebagai kata keterangan dari walk. Jadi dia berjalan sangat lambat. Nah, slowly ini kata bantu dari si walk ini atau kata penjelas. Contohnya lagi, they are poor. Kan bisa aja kita bilang mereka itu miskin. Tapi kalau ditambahkan adverb atau pakai ly tadi, they are extremely poor. Berarti dia benar-benar sangat-sangat miskin gitu. Itu sebagai, kalau kita bisa bilang, adverb ini sebagai penekanan ya. Penekanan untuk si verb. Oke, kita lanjut ya. Sedangkan verb teman-teman pasti sudah tahu dong. Apa sih verb? Kalau saya boleh tahu? Kata kerja. Mungkin, iya, kata kerja. Nah, kata kerja di sini, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Sorry. Oke. Nah, jadi verb ini dia expressing action. Yang kita tahu kata kerja ya. Misalkan Federer play tennis. Federer ini nama orang berarti. Federer plays tennis karena plays-nya refer ke orang ketiga tunggal, yaitu he kan. Oke, berarti verb udah oke ya. Sedangkan lanjut ke preposition. Preposition itu dia seperti showing relationship of words and phrases. Jadi sebagai kata, bukan kata penghubung, tapi ada kalimat ini nih seperti satu kesatuan gitu. Nggak bisa kalau nggak ada dia, kalimat itu berdiri sendiri. Contoh nih, the book is the table. Nggak bisa kan? The book adalah the table. Buku adalah meja. Nggak mungkin kan? Berarti harus ada kata bantunya atau kata penambahannya. The book is on the table. Contoh kedua, he went into the room. Terus, I'm against abortion. Oke ya, jadi kata-kata yang preposition kayak at, in, on, above, itu masuk ke preposition. Alright, kita lanjut ke pronouns. Yang tadi, yang kita mini quiz, nah itu pronouns. Dia replacing noun. Contoh nih, John gave her a gift. Di sini, kalau misalnya kita lihat, berarti her di sini refer ke she kan? Berarti dia ini reflective pronouns. Dia ini, ya reflective pronouns. Her-nya ini pengganti dari she. Jadi she pakainya her, he pakainya him, you pakainya you tetap. Kalau misalkan kepunyaan baru yours. Nanti kalian bisa buka aja tabelnya, bisa googling juga, itu ada table pronouns. Oke, conjunction. Nah, conjunction ini, mereka ini kalimat penghubung. Misalkan he is tall and he slim. Dia itu tinggi dan juga kurus. I will wait until she arrive. Dia ini kata penghubung. Seperti di bahasa Indonesia itu dan, tapi. Oleh karena itu, kata penghubung ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Interjection. Itu showing strong emotion or feeling. Jadi kita memperlihatkan emosional atau feeling kita. Contohnya, wow, that's brilliant news. Hey, how are you doing? Gitu. Berarti dia lebih ke kata-kata yang showing feelings kita. Oke, dari yang ke-8 part of speech, are you guys have understand? Ngerti? Sejauh ini, kira-kira ada yang kurang paham, mungkin bisa langsung ditanyakan aja. Kak, izin bertanya. Ya? Yang untuk verbs itu harus ditambahi L ya, Kak? Selalu. Adverb? Iya. Iya, harus ditambahkan ly. Tapi ada aturan-aturan tertentu, misalkan kayak beautifully. Nanti ada yang beberapa kata, saya juga lupa, beberapa kata yang L-nya itu double.
Misalkan beautiful, kan beautiful kan, beautifully kan. Nah, berarti kan beautiful diakhiri sama L nih. Ada aturan-aturan khususnya, kalian bisa googling juga, tapi memang kebanyakan dia ditambah ly ya. Jadi kayak slowly, clearly, terus apa lagi ya? Ada beberapa kata yang tidak memakai ly juga, able, understandable. Nah, itu juga bisa sih. Cuman kalian kalau mau tahu lanjutnya, ada memang tabelnya, kalian bisa googling juga sih. Alright? Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, saya jelasinnya kecepatan atau it's okay? It's Atau okay, sudah boleh Kakak. segini? It's okay, oke. Oke, lanjut ya. Nah, next. Oh ya, nah jadi tadi kan kita udah tahu nih aduh belibet ngomongnya. 5 steps learning grammar kan. Yang pertama kita udah belajar tentang part of speech, yang selanjutnya kita belajar tentang harusnya ini slide sentence ini terakhir sih, keempat. Jadi yang kita belajar dulu kedua ya, yang phrase. Nah, kita nih udah tahu nih part of speech, noun bagaimana, adjective gimana bentuknya, terus pronouns gimana kata-katanya. Nah, kita langsung ke phrase. Phrase ini adalah a group of words that stands together as a single unit and used as a unit within a sentence. Nah, phrase ini adalah kumpulan dari kata-kata yang dia tidak dapat dia berdiri sendiri dan dia digunakan di dalam satu kalimat. Nah, contoh nih, that old lady has a big house. Nah, di sini adjective phrase-nya adalah that old lady. Old-nya. Old-nya ini menjelaskan bahwasanya ada wanita tua refer ke si lady ini dan mempunyai rumah yang besar, has a big house. Nah, di sini a big house di sini termasuk adjective phrases. Kalau teman-teman bisa lihat adjective phrases ini ada banyak ya, ada noun phrase, ada adjective phrase, ada apa lagi ya, preposition phrase. Jadi adjective phrase ini kan kita udah tahu nih, adjective tadi adalah kata sifat. Nah, that old lady ini adalah satu phrase. Has a big mention, satu phrase gitu. Jadi, kalau kita gabung, dia ini biasanya di dalam satu kalimat. Gitu. Are you understand? Oke, kita lanjut ke klausa. Jadi kita udah tahu nih, phrase tadi ini dia adanya di dalam satu kalimat gitu. Nah, kita udah tahu phrase, kita lanjut ke klausa. Nah, coba next slide-nya. Jadi klausa ini juga sama, dia also a unit of language, bagian dari bahasa. Dia ini punya subject, punya verb, tapi ada yang independen, ada yang tidak independen. Independen di sini itu bisa berdiri sendiri, dan dependent tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada bantuannya ya. Contoh nih, although the package came, he couldn't open the door. Nah, kita bisa tahu bahwasanya dependent clause itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba kita buang, he could not open the door. Kita buang nih kalimatnya. Kita cuma pakai although the package came. Nah, di sini kalimat tersebut masuk ke dependent. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak ada artinya, ada arti cuman rancu. Kan walaupun paketnya sampai, dia tidak membuka pintu kan. Dia nggak buka pintu. Nah, di sini, although the package came, jatuhnya dependent clause. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada independent clause. Nah, jadi dia butuh bantuan kalimat lain. Tapi, berbeda hal dengan independent clause. Independent clause ini dia lebih bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan kalimat lain. He couldn't not open the door. Artinya jelas kan, dia tidak bisa membuka pintu. Ada subjek, ada verb, it's okay, ada keterangan. Jadilah sebuah kalimat. Makanya dia dibilang independent clause. Kalau dependent clause tidak bisa berdiri sendiri. Oke, coba kembali ke slide selanjutnya. Next, bukan next, maksudnya back. Jadi, kita tahu nih ya, kita udah belajar part of speech, phrase, sama klausa. Nah, kita butuh sentence yang komplit. Contohnya nih,
every sentence contains a subject, someone or something. Subject itu someone or something ya, bisa orang, bisa benda. Contohnya the car, kalau benda. Kalau someone, misalkan my sister, gitu, itu subjek. Dan the verb itu adalah being or doing something. Verb itu bisa to be ataupun bisa kata kerja. Nah, kalau to be dia namanya nominal sentence ya. Kalau verbal sentence itu yang memakai verb. Pasti teman-teman udah belajar dong waktu di SMA ya. Oke, sejauh ini terlalu kaku. Jangan terlalu kaku. Kesannya kayak saya ngomong sendiri. It's okay kalau kalian mau, Kak, gini gimana gitu. Langsung aja bertanya, langsung aja instruksi, nggak masalah sih. Karena, oke, yang di sentence ya. Oke, selanjutnya, sentence itu adalah satu kalimat kompleks yang ada subjek, verb, ada keterangannya. Tapi saya mengambil contoh yang sangat simple di sini. Dogs can bite. Anjing dapat menggigit, bisa menggigit. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya sentence itu harus punya harus punya subjek, harus punya verb. Dogs di sini fungsinya sebagai subjek, yaitu plural. Can di sini sebagai can bite, ini sebagai verb, dapat menggigit. Tapi yang verbnya itu bite ya. Can ini seperti modal penekanan. Oke, lanjut. Next. Kita udah belajar clause. Nah, di sini kita udah belajar tentang klausa dan tadi 5-step learning grammar, maksudnya hal-hal mendasar yang harus kita tahu dulu di dalam grammar. Nah, kita akan compare nih. Compare formal, informal, telepon, conversation. Nah, kita lihat nih, kalau grammar fungsinya di sini adalah formal, telepon, conversation. Pada saat memakai grammar, saat berspeaking, kita harus memakai grammar yang benar-benar sesuai aturan, karena yang formal. Kalau tidak formal, jadinya tidak etis ya. Kalau misalkan kita saat formal itu kita memakai non-formal grammar, itu sangat tidak etis. Nah, kita lihat nih, Judy. Brown's technology, Judy speaking, how can I help you? Dia langsung menanyakan pertanyaan, bagaimana nih saya bisa membantu kamu? Nah, kita compare dengan yang informal. Informal, hello, hi, langsung aja kan. Terus yang kedua, kalimat kedua kita lihat, hello, this is Jeeves Samuel. May I speak with Amy Richard, please? Nah, may I speak. Di sini fungsi may I speak ini menanyakan bisakah saya berbicara dengan Amy Richard, please? May I speak. Itu sangat formal ya. Nah, kita compare ke informal. Hi Anne, it's Nick. How it's going? Nah, kedua-dua penjelasan tersebut grammarnya sudah benar, cuman penggunaannya aja lebih ke konteksnya masing-masing. Kalau informal ini grammarnya benar. Hello, hi Anne, it's Nick. It's Nick itu ini saya Nick. It is Nick kan berarti disingkat. How it's going. Ini grammarnya udah sangat jelas. Nah, tetapi penggunaannya ini lebih ke informal karena lebih singkat, lebih pendekatannya tuh lebih ada. Tapi kalau misalkan formal, kalian bisa lihat kan, kayak kita tuh ngomong ke orang asing gitu. May I speak with Amy Richard, please? One moment, please. I will put you through. Nah, sedangkan yang tadi di informal, I'm fine. Hey, it's sunny there. Kayak kita tuh, it's okay, ngomong aja, gitu, nggak masalah. Nah, jadi yang perlu saya tekankan di sini, sebenarnya grammar itu sangat penting, sangat esensial, tapi balik lagi nih, pentingnya untuk apa dulu gitu. Kalau kita untuk start speaking biasa, untuk teman-teman yang baru mulai belajar bahasa Inggris, tanpa memikirkan grammar, itu it's okay, ngomong aja. Nggak usah takut ngomong bahasa Inggris, karena selama kita terbiasa ngomong bahasa Inggris, kita lama-lama itu lidah kita tuh udah biasa aja gitu. Udah biasa ngomong tanpa takut salah gitu.
Oke, mungkin sudah habis penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau diskusi mungkin, bertanya, kira-kira gini gimana ya? Mungkin dari Reva, yang dari tadi angguk-angguk. Reva mungkin di turn on aja audionya. Teman-teman yang lain, Syafira, Mirens, Afif, Email, gimana nih? Paham nggak? Paham, Kak. Kak, aku mau nanya. Kalau misalnya Mei sama Ken itu lebih formal yang Mei. May. Oh, Iya. oke. May I speak? Kalau Ken tuh lebih gimana ya? Kalau kita, can you help me? Kayak kita tuh lebih sama-sama kenal, deket gitu. Kita ngomongnya, can I help you? Gitu. Tapi kalau May itu lebih formal. Dia tingkat keformalan itu paling tinggi baru Ken gitu. Oke, selanjutnya ada yang bertanya mungkin? Atau mau interupsi, Kak, ini gitu. Gimana, Reva? Tadi saya belum dengar dari Girens. Coba Giren turn on audionya, saya mau dengar suaranya. Atau dari email, atau dari Afif. Mungkin ada yang ingin bertanya, ataupun mau diskusi. Kak, gimana sih belajar grammar yang bagus? Ini time for discussion ya. Kalian bisa nanya Q&A time, kalian bisa tanya apapun yang berkaitan dengan grammar. Oke. Ada saran buat aplikasi belajar grammar, Kak? Saran aplikasi buat belajar grammar itu bisa di Flan.U, terus apa lagi ya? Flan.U.com bisa. Terus kalau di bahasa Inggris ada sih di apa ya? Di Google, di Play Store atau di Apple Store, kalian bisa buka di cari aja kata keywordnya grammar, nanti yang paling atas, saya lupa ya namanya apa, grammar, kata kunci paling atas, nanti mereka itu menyediakan kayak contoh soal, terus penjelasannya, terus nanti kita kayak ada listeningnya juga gitu, ada aplikasinya sih. Di Play Store. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin, kira-kira Kak, diskusi juga boleh, it's okay. Saya mendengarkan curhat kalian tentang bahasa Inggris mungkin. Syafira mungkin, atau Afif, email. Dari tadi saya nggak dengar suara mereka loh. Atau di unmute aja. Di unmute aja kalau misalkan mau bertanya. Saatnya Q&A time. Kalian bisa nanya apapun yang terkait sama pembelajaran tadi. Tidak ada question? Atau masih belum ngerti? Atau terlalu kecepatan menjelaskannya? Gimana? Enggak kok, Kak. Udah cukup. Udah cukup ya? Jadi sebenarnya balik lagi sih, does grammar matter in speaking? It can be yes, it can be no. Jadi bisa jadi yes, bisa jadi no. Tergantung situasi yang pakainya. Jadi dia penting itu to different person for different reason. Jadi untuk orang-orang yang berbeda dan untuk tujuan alasan-alasan juga yang berbeda. Misalkan kita mau apply, kita harus belajar grammar yang benar-benar, karena saat kita apply beasiswa ataupun program apa yang sangat membutuhkan bahasa Inggris, nah kita itu pasti diminta TOEFL score, terus IELTS score. Nah di situ grammar kita harus bagus ya kan. Pada saat kita speaking, pada saat kita nulis, pada saat nulis essay, pada saat listening. Nah, jadi yang paling mudah itu dalam mempelajari grammar adalah dengan tahu 5 dasar tadi yang saya sebutkan. Kalau kalian udah basic pahami ini, nah kalian tuh akan mudah dalam mempelajari tenses. Gitu. Tapi kalau kalian tidak tahu dulu dasarnya, misalnya gini nih, kalian mau bangun rumah, tapi kalian langsung bangun atapnya tanpa bangun fondasinya dulu, itu kan rumahnya nggak jadi ya kan, langsung roboh. Nah makanya gitu juga dengan bahasa Inggris, dengan grammar ini. Jadi harus tahu dasarnya dulu yang 5 ini, baru kalian mempelajari tenses, baru kalian mempelajari bagaimana menyusun kata yang bagus gitu.
Jadi yang sentence diagram tadi, yang poin kelima, yaitu saat kalian sudah menguasai keempat tersebut, nah sentence diagram ini fungsinya untuk mempercantik kalimat kalian nih. Jadi sentence diagram ini kompleks dia. Misal kalian mau bilang kalimatnya misalkan because I went to the store, I bla 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 bla. Kalimatnya tuh kompleks, panjang, jelas, terus memakai kata-katanya yang lumayan agak high level. Nah, itu sentence diagramnya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang udah tahu nih, oh aku nih masih beginner. Nah, kalau masih beginner, kalian tuh belajarnya harus melalui dari buku, grammar, ataupun dari dengar lagu yang secara natural dulu. Nah, sedangkan kalian udah mengidentifikasi bahwa kalian bisa grammar di level intermediate ataupun advance, kalian itu perlu belajar secara natural ataupun secara dari native. Nah, kalian tuh menganalisa kata-kata dari native tersebut. Berarti materinya itu real, natural gitu. Nah, kalau Iya, yang Kak. beginner, Mau saran buat yang masih benar-benar masih awal banget, dengerin ya, aja namanya Learning English itu. Terus juga ada TED Talks. Itu juga iya, bagus sih. ya, ya benar-benar. TED Talks itu bagus, apalagi kalau misalkan teman-teman ini kan visual, misalnya kan lebih ke visual ya. Nah, namanya ada TED Education. Jadi TED Education itu dia itu bukan orang yang berbicara, tapi lebih ke animasi. Jadi animasi yang seperti TED Education Das Grammar Matter juga ada dijelaskan di TED Education. Kalian kalau mau lebih pahamnya, kalau misalkan visual nih, lebih bagus sih di TED Education itu. Tapi kalau memang suka orang berbicara public speaking juga ada di TED. Jadi kalau misalkan mau belajar grammar, kalau kalian udah tahu level kalian di mana, nah kalian tuh misalnya saya masih di intermediate misal. Nah itu, saya nonton TED Talk nih. Nah pada saat nonton TED Talk itu saya nonton yang pertamanya saya pahami dulu. Nah kira-kira oh begini ya main idea yang dia bilang tuh begini. Nah pada saat kali keduanya saya coba nulis apa yang dia bilang. Nulis memang benar-benar nulis yang tidak ada yang ketinggalan kayak gitu. Coba. Nah, nanti yang ketiga baru evaluasi. Nah, gitu sih kalau saya belajar bahasa-bahasa baru ataupun grammar. Jadi analisa kata itu penting kayak gitu. Jadi kita udah sampai di mana nih belajar grammarnya? Apakah kita masih dasar, apakah menengah atau advance? Oke, ada yang lagi ingin bertanya? Mungkin Syafira, Afif mungkin email ataupun Silvita, sorry. Karena materinya juga tentang grammar. Jadi kalau misalkan saya jabarin ke yang banyak kayak gitu, kayak adjective, ada pronouns, nanti kalian bingung sendiri gitu. Jadi harus paham dulu dasarnya. Begitu. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Ataupun mau kasih saran ke teman-teman yang lain? Ataupun mau diskusi? Silahkan. Saya sangat open untuk diskusi. Kak, Ya? saran buat gimana caranya biar berani ngomong gitu, berani ngomong. Kalau misalnya aku tuh tipe yang kalau misalnya denger tuh oke nih lancar, tahu artinya semua, tapi giliran ngomong tuh kayak Terbata-bata gitu. ya? Nah, itu juga problem saya pada saat kuliah. Nah, jadi waktu itu saya juga alhamdulillahnya diterima di beasiswa Excel Future Leader ya, di mana harus ngomong, memang literally ngomong terus gitu, habis presentasi ngomong, dan itu menjadi ketakutan terbesar saya, kalau saya salah ngomong, takut nih untuk ngomong, takut nih untuk interupsi. Nah, itu juga jadi problem saya waktu awal-awal masuk XL Future Leader. Nah, hal yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya ngomong setiap harinya di depan kaca itu minimal 10 menit. Atau saat lagi nyetir mau ke kampus, saya ngomong apapun, saya nggak memikirkan grammar. Misalnya saya choose topik
environment. Jadi saya mau ngomong tentang lingkungan nih. Nah, saya nyambung-nyambung aja idenya dan segala macam pada saat berbicara. Itu kan latihan ya, kita latihan di rumah nih ya, latihan di rumah. Nah, pada saat presentasinya, saya udah nggak grogi lagi, biasa aja, karena saya udah biasa nih ngomong gitu. Jadi, masing-masing orang tipenya sih berbeda ya, mungkin ada ya kayak langsung dengar, udah ngerti tahu artinya, langsung bisa ngomong. Ada yang takut untuk ngomong karena takut salah, ada juga yang udah terbiasa ngomong ya nggak takut lagi gitu. Jadi pertama-tama saya juga gitu. Yang nanya tadi Syafira ya? Iya, Kak. Jadi gitu sih. Emang selama ini Syafira kira-kira tips and triknya waktu saat nggak bisa mau ngomong tuh apa sih ininya? Yang hal yang dilakuinnya yang paling sering latihan-latihannya? Aku lebih ngomong ke sahabat-sahabat aku sih, kayak seharian bener-bener pakai bahasa Inggris gitu sih kadang-kadang. Soalnya kalau Nah, ngomong ya sama orang lain itu juga juga. kadang susah. Nah, itu juga salah satu yang bisa membantu kita bahasa Inggris sih sebenarnya. Misalnya kayak ngechat aja sama teman yang pakai bahasa Inggris, atau enggak, saya pernah loh, saya pernah waktu itu, saking takutnya ngomong bahasa Inggris, saking gimana ya, saking nggak pede, sebenarnya bisa, cuman nggak pede, jadi saya sempat download aplikasi apa ya, yang bisa perkenalan gitu, bukan online dating, tapi apa ya, saya juga lupa, saya choose-nya orang luar, terus saya ngetik, hello, how are you, gitu. Itu benar-benar momen dimana saya coba saya ngomong sama native nih, kira-kira gimana responnya. Ternyata responnya baik-baik aja, maksudnya mereka juga paham apa yang saya bilang. Gitu. Jadi sebenarnya penting ya, nggak usah takut salah, karena belajar grammar ini kalau misalkan kita takut salah, ya kita nggak maju-maju gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Mistake itu normal loh, kesalahan itu ya memang kita harapkan bahwasanya kita harus belajar lagi, makanya harus salah dulu gitu. Gitu sih Syafira. Ada lagi? Kak, tapi aku suka kayak gini nih, misalnya aku ngomong nih sama sahabat-sahabat aku apa lancar banget, bener-bener lancar. Tapi kalau misalnya giliran waktu itu aku volunteer Asian Game waktu itu. Nah itu aku entah gugup entah apa itu kayak otak tuh kosong gitu. Jadi kayak nggak bisa ngomong Iya. apa-apa. Saya juga pernah di posisi itu memang nervous ya. Nervous itu kalau kata orang itu memang di expected, memang sangat diharapkan supaya kita tuh gimana ya, supaya kita tuh terbiasa sama nervous itu. Nah, jadi pada saat ngomong di depan orang ramai, kita tiba-tiba ngeblank kan, ngeblank yang nggak tahu apa-apa, yang idenya hilang gitu aja. Nah, itu tuh bisa kalian latih dengan kalian sering berbicara di depan, ataupun sering ikut-ikut lomba gitu juga bisa sih sebenarnya. Ikut lomba yang public speaking aja, tapi yang maksudnya dari yang ini dulu, yang apa acaranya tuh nggak besar-besar, public speaking yang biasa gitu. Atau enggak kalian salah satu hal yang supaya kalian terbiasa ngomong, bisa di-record. Nah, pada saat di-record, kalian tuh ngomong misalnya topiknya tentang environment. Nah, pada saat kalian memperhatikan grammarnya, nih kalian kan udah record nih, pas denger lagi kan, menganalisa ulang kata-kata yang kalian pakai itu udah tepat apa belum, atau enggak verbs dan subjeknya tuh udah agreement belum. Itu salah satunya juga sih. Tapi Syafira pasti kurang pede ya ngomong di depan, takut salah grammar nggak sih? Iya kan? Ya, sebenarnya itu it's okay, normal. Orang juga tahu bahwasanya kita lagi belajar. Nggak apa-apa sih, as long as mereka ngerti apa yang kita bilang, poinnya udah dapet, ya kita udah bisa ngomong bahasa Inggris tanpa takut grammar salah. Karena orang luar aja, native aja, mereka itu tidak belajar grammar loh. Mereka itu bisa bahasa Inggris karena terbiasa mendengar dari kecil. Kayak kita nih, kita bahasa Indonesia, kita nggak diajarkan kan, subjek, predicate, objek, terus harus kaku ngomongnya, saya pergi ke pasar bersama ibu saya, kan enggak. Jadi dari kita kecil, memang bahasa itu udah menjadi keseharian kita pada saat mendengar. Nah, orang luar juga begitu, mereka tidak memperhatikan grammar. As long as mereka ngerti, sama-sama ngerti, cuman mereka sudah terbiasa. Gitu aja sih sebenarnya poinnya.
Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau mau diskusi? Aku pernah waktu itu saran dari guru aku, kalau kata guru aku kalau misalnya mau belajar benar-benar belajar ngomongnya dulu, fokus sama ngomongnya. Ya fokus sama ngomongnya dulu, grammarnya nanti-nanti aja, yang penting berani dulu Yes. itu. Iya. Nah, bener-bener itu juga salah satu guru aku juga bilang gitu sih, bahwasanya nggak usah takut ngomong, nggak usah takut salah, karena dari kita terbiasa ngomong kita bisa tahu, oh dulu tuh saya salahnya di sini gitu, jadi saya bisa perbaiki kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita takut untuk ngomong, kapan mau majunya gitu, kapan kapan bisa ngomongnya, kapan beraninya gitu, kalau kita takut salah grammar nih. Jadi kita nggak ngomong-ngomong dong. Oke, ada yang bertanya ya? Dari Afif. Oh, Afif nanya nih, mau tanya kalau misalkan platform buat ngobrol langsung sama native yang recommended apa ya? Soalnya kalau selama ini kendalanya adalah cari partner ngobrol, Kak. Oke. Saya nggak pernah yang cari-cari banget gitu aplikasinya, cuman Skype bisa sih, Skype bisa. Saya itu kata kuncinya waktu Skype, saya nggak video langsung, tapi saya cari nama-nama yang Western gitu, misalnya Jessica. Terus saya add, saya langsung, hello, how are you? Hello, I am Azhar Kurniati, langsung aja kayak gitu. Tapi ada satu sisi mereka ada yang open untuk jawab, ada juga yang nggak jawab gitu. Jadi saya rasa platform buat diskusi sorry, kedengeran nggak? Tiba-tiba ininya mati. Kedengeran kok, Kak. Kedengeran, Kak. Oke. Dah. Udah kelihatan videonya? Kelihatan. Saya ada googling sih, bahwasanya karena saya juga bukan, kemarin itu kebetulan saya di Play Store saya ngetiknya ini, bukan online dating, apa ya, saya juga bingung nama aplikasinya, lupa bukan bingung. Tapi kalau Ada, di Kak. Google ada ya, apa namanya, kalau boleh tahu Oh, bisa kalau share. di Google aku nggak tahu. Aku ada di itu di Play Store. Ada Hello Di Play Talk. Store. Iya, Hello Talk ya. Iya, itu salah satu platform bisa diskusi buat native ya, ke native speaker kan. Jadi itu platform apa? Hello Talk itu gimana? Apa, Kak? Platform Hello Talk itu lebih ke diskusi bersama native bukan sih? Iya, lebih ke kayak itu sih, telepon antara apa sih, mancanegara. Jadi nanti kalian bisa pilih bahasa kalian tuh sehari-hari apa, dan kalian mau belajar apa di situ. Nah, itu nanti dipasangin gitu loh, Kak. Nah, ya bisa buat teman-teman yang mau ngobrol, buat Afif ya, Afif yang nanyain tadi bisa langsung download Hello Talk, atau enggak di Live Mocha juga bisa ya, livemocha.com. Tapi itu web ya. Cuman kalau misalkan kalian cari di Play Store, yang paling pertama atau yang kedua itu yang paling banyak yang sering dipakai. Jadi kayak kalian kata kuncinya speaking aja, speaking atau enggak talk bisa juga, langsung keluar beberapa aplikasi. Soalnya banyak sekali ya aplikasi di Play Store ataupun App Store. Jadi kalian bisa langsung download aja. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi kalau saya nggak pernah pakai sih yang Hello Talk, dulunya waktu nggak SMA, waktu kuliah sih, tapi bukan Hello Talk, nama aplikasinya saya lupa karena udah uninstall. Tapi coba aja download Hello Talk. Mungkin gimana sih kira-kira aplikasinya tuh native-nya yang jawab langsung atau native-nya kita pilih atau memang sistem yang jawab?
Jadi nanti masing-masing orang yang punya akun itu nanti milih dia pakai bahasa sehari-harinya apa dan di situ dia pengen belajar apa. Nah, setiap orang kayak gitu juga. Nah, nanti dipasangin sama orang yang misalnya kita nih pengen belajar bahasa Inggris, nanti dipasangin sama orang yang bahasa sehari-harinya bahasa Inggris gitu. I see. Keren, keren, keren. Kalian bisa coba tuh sambil belajar bahasa Inggris dengan secara tidak langsung, kalian saat chatting nih sama native, kalian juga menganalisa sentence yang dia pakai itu gimana gitu. Grammarnya tuh gimana, ataukah mereka memakai informal, ataukah pakai formal, bisa sih. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya? Reva? Silvita mungkin? Atau Girens? Dari kelima step yang saya jelaskan tadi, kira-kira hal yang paling sulit bagi kalian memahami itu bagian yang mana sih? Mau tahu nih? Kalau saya sih di menyusun kalimatnya itu, Kak. Di menyusun kalimat, berarti how compose a sentence ya? Learning how to compose a sentence. Oke. Kalau Reva gimana? Kesulitannya tuh di mana? Gimana? Atau lancar-lancar aja? Nah, dari kelima steps itu kayak gak ada yang, oh, it's okay, ini gampang nih, gitu. Berarti kalau Silvita ini dari how compose a sentence ya. Nah, sebenarnya itu tuh ini sih, kalau menurut saya itu lebih bagaimana cara kita melatihnya aja sebenarnya. Cara kita menyusun sentence-nya. Nah, dari kelima tadi part of speech tadi kita udah mengetahui, kita udah bisa sih compose kalimat gitu. Udah bisa nih kita buat kalimat yang benar asal kita udah tahu dulu basicnya. Karena as long as kita tahu, kita belajar, kita akan terbiasa dengan kalimat-kalimat baru, kita akan terbiasa dengan cara membuat kalimat-kalimat yang kompleks, yang bagus, gitu. Alright, Silvita? Oke, Kak. Oke. Tadi saya belum dengar suara Girens. Giren? Gimana? Ada yang ingin bertanya atau enggak? Bisa langsung chat aja. Nggak ada sih, Kak. Nggak ada yang bertanya, jelas ya? Iya. Oke. Nah, jadi karena waktunya sudah hampir habis, conclusion-nya bahwasanya jangan takut belajar grammar because mistake is a normal. Grammar itu penting atau tidaknya? Jawabannya can be yes, can be no. Karena tergantung pemakaiannya, tergantung reason-nya untuk apa. Tetapi yang one thing for sure yang harus kalian pahami bahwasanya grammar itu adalah essential, important for belajar bahasa Inggris. Karena kalau tidak ada grammar, tidak adanya kata-kata yang kita mau buat nih akan menjadi rancu. Tapi as long as kawan komunikasi kita ini atau teman kita ini paham apa yang kita bilang dan pesannya sampai, it's okay. Start to speak. Jangan takut untuk berbicara. Oke. Saya rasa udah jelas. Mungkin kalau kalian mau bertanya, bisa aja langsung reach saya melalui Instagram, ada Kurniati, ataupun ya melalui Instagram aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya diberkahi, berkah, dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Terima kasih. See you. Terima kasih, Kak.